Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dengan acara yang kita cintai, Menerima Hari Ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Tetap kita harus bersemangat. Kita tetap bergelora untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau kita buka acara Menerima Hari Ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menggali firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Karena firman-Mu itu selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus tetap memberikan tuntunan kepada kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima Hari Ini. Topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima Hari Ini adalah bahaya ketidaktahuan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima Hari Ini adalah bahaya ketidaktahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaktahuan itu akan bisa menimbulkan masalah. Bahkan ketidaktahuan akan bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat. Itu sebabnya kita harus selalu menambah wawasan, supaya kita boleh menambah pengetahuan kita. Semakin kita menambah pengetahuan kita, semakin kita akan bisa bertindak dengan lebih bijaksana. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, topik yang akan saya bahas ini dengan satu harapan supaya kita senantiasa berusaha untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan kita menjadi orang yang malas untuk belajar, untuk menambah pengetahuan, karena itu tidak disarankan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu kisah yang menarik, yaitu mengenai sebuah keluarga suku tertinggal yang tinggal di jauh kedalaman hutan belantara yang lebat. Jadi jauh di kedalaman hutan belantara yang lebat itu ada sebuah keluarga suku tertinggal yang memang jauh dari peradaban, ya masih peradabannya masih peradaban yang purba, ya peradaban yang kuno. Jadi belum ada peradaban yang maju. Nah, di situ ada sebuah keluarga, seorang petani dan istrinya dan kedua mertuanya. Jadi ayah dan ibu istrinya tinggal dalam sebuah rumah di jauh kedalaman sebuah hutan belantara yang lebat. Nah, pada suatu hari petani ini pergi ke ladang dan dia menggali. Dan ketika dia sedang menggali, tiba-tiba cangkulnya terbentuk pada benda yang keras. Kemudian dia mulai memeriksa apa gerangan yang terantuk oleh mata cangkulnya. Ketika dia ambil ada satu lempengan dan ternyata lempengan itu merupakan sebuah cermin. Nah, ketika si petani itu mengambil cermin itu dan memandang cermin itu, dia melihat sebuah wajah, ya tentu saja adalah wajahnya sendiri karena ini adalah cermin. Dan ketika dia tersenyum, maka wajah itu juga ikut tersenyum. Dan si petani ini merasa berbahagia. Dia menganggap dia mempunyai teman.
selama ini dia jarang sekali bertemu dengan keluarga yang lain. Karena memang letaknya yang saling berjauhan, saudara ya. Itu sebabnya ketika dia memperoleh seorang teman, dia sangat berbahagia. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan segera dan dia menyimpan cangkulnya, lalu dia datang masuk ke dalam kamarnya. Tidak henti-hentinya dia memandangi cermin itu. Dia berinteraksi dengan dirinya sendiri sebetulnya yang ada di dalam cermin itu. Dan karena saking sukacitanya, maka dia memandangi entah berapa ribu kali wajah yang ada di cermin itu. Kemudian dengan tersenyum dia mulai menaruh cermin itu di bawah bantalnya. Sang istri ketika melihat bagaimana wajah sukacita daripada suaminya dan mulai dari tadi tidak keluar kamar, dia mulai curiga ada apa gerangan yang disembunyikan oleh suami saya. Nah, ketika besok paginya si suami berangkat kembali ke ladang untuk bertani, si istri mulai memeriksa tempat tidur, lemari, dan apa saja di dalam ruangan kamar itu. Dan ketika dia mulai mengangkat bantal yang ada di pembaringan dari suaminya, itu ternyata di bawahnya ada cermin yang disembunyikan. Dia sangat ingin tahu sekali apa gerangan benda ini. Kemudian ketika dia melihat cermin dan dia kaget, kemudian dia marah. Pantas saja suami saya ini tersenyum-senyum. Rupa-rupanya dia mempunyai wanita simpanan lain yang selama ini saya tidak ketahui. Karena ketika si wanita, istri petani itu melihat ke cermin, maka di situ terlihat seorang wanita muda yang cantik yang sebetulnya adalah wajahnya sendiri. Tapi karena ini merupakan suku yang tertinggal, yang jauh dari peradaban, dia tidak tahu tentang cermin. Sehingga dia tidak tahu kalau wajah yang dilihat itu adalah wajahnya sendiri. Tapi yang dia tahu bahwa dia menganggap suaminya mempunyai wanita simpanan yang lain. Itu dengan marah dan emosi, dia bawa cermin itu dan mengadu kepada ibunya. Lalu dia katakan pada ibunya, "Ibu, ternyata suami saya punya wanita simpanan yang lain. Selama ini dia menyembunyikannya dari saya." Si ibu berkata, "Kamu tahu dari mana? Apakah kamu pernah melihat wanita simpanan suamimu?" "Oh iya, saya lihat dan saya ada buktinya." Kemudian si istri petani memberikan cermin itu kepada ibunya. Nah, kemudian sang ibu melihat kepada cermin itu dan dia melihat wajah seorang wanita tua yang keriput. Dia katakan begini, "Saya tidak percaya kalau suamimu punya wanita simpanan yang tua dan keriput yang jelek seperti ini." Nah, ketika si anak perempuan istri petani mendengar ucapan ibunya, dia pikir ibunya membela suaminya. Jelas-jelas dia punya wanita simpanan yang lain, kok ibu membela suami saya? Kan sudah ada buktinya. Iya, tetapi tidak mungkin suamimu mencintai wanita setua ini, katanya dia. Dan kebetulan pada waktu itu ayah si istri petani keluar dari kamar mandi sehingga bertemu dengan istrinya yang sedang berbicara dengan anak gadisnya. Dia bertanya, "Ada apa?" katanya. Lalu si istrinya, ya ibu dari si anak perempuan ini mengatakan pada suaminya, "Ini loh Pak,
anak bapak putri kita ini menuduh suaminya berselingkuh, mempunyai wanita yang lain. Tapi saya tidak percaya kalau suaminya mencintai wanita setua ini. Kemudian sang ibu memberikan cermin itu kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi? Ketika suaminya melihat ke cermin itu, yang marah sekarang bukan anak perempuannya, tetapi dia sendiri. Yang punya selingkuhan itu ternyata kamu, bukan anak kita. Karena dia memandang cermin ada sosok laki-laki yang sebaya dengan dia. Nah, dia anggap ini adalah selingkuhan daripada istrinya. Kamu bilang bahwa anak perempuan kita melaporkan bahwa suaminya punya wanita simpanan. Tapi justru yang punya selingkuhan adalah kamu, bukan anakmu. Terjadi pertengkaran hebat di dalam keluarga itu. Jadi saudara sekalian, pertengkaran yang terjadi di keluarga itu karena ketidaktahuan. Yaitu ketidaktahuan tentang cermin dan kegunaan cermin. Akibat ketidaktahuan tentang cermin dan kegunaan cermin, maka pertengkaran terjadi dengan hebat dalam keluarga. Jadi si istri petani menuduh suaminya punya wanita simpanan. Kemudian si suami daripada ibu si istri petani itu menuduh istrinya punya selingkuhan. Jadi pertengkaran ini terjadi karena satu sebab, ketidaktahuan. Itulah sebabnya sama saja dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak berusaha menambah pengetahuan supaya kita makin banyak yang kita tahu, maka Tuhan katakan dengan sangat bijak, perlunya kita menambah pengetahuan. Karena orang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan. Jadi kalau kita perhatikan di Amsal 13 ayat 16a, di situ dengan sangat jelas dikatakan orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Jadi orang yang bebal itu bertindak dengan bodoh karena dia tidak punya pengetahuan. Tapi orang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan, saudara. Jadi penting sekali kita menambah pengetahuan. Demikian juga dikatakan dalam firman Tuhan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Itu tertulis dalam Amsal 19 ayat yang kedua bagian A. Jadi sekalipun kita rajin, kalau kita tidak punya pengetahuan, juga tidak baik. Maka pekerjaan kita akan menjadi sia-sia. Atau mungkin kita akan menjadi terlalu lama membuang waktu untuk bekerja kalau kita tidak tahu cara menggunakan alat dengan baik. Itu sebabnya betapa penting sekali pengetahuan. Makin banyak pengetahuan, makin bijak kita bertindak. Makin banyak pengetahuan kita menghindari segala pertengkaran yang tidak perlu. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu sekali tahu akan firman Tuhan dan tahu akan kegunaan firman. Sama seperti kisah yang saya ceritakan tadi, pertengkaran terjadi karena mereka tidak tahu tentang cermin dan kegunaan cermin. Kita juga harus menjaga supaya kita tahu firman dan tahu kegunaan firman. Baru hidup kita itu bisa menjadi bijaksana. Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman Tuhan itu penting. Karena firman Tuhan itu memberi terang dan memberi pengertian.
Itu sebabnya kita harus tahu firman dan kita juga harus tahu kegunaan daripada firman. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, dikatakan di situ dengan sangat jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kegunaan firman di sini, firman sebagai pelita bagi kaki kita dan firman sebagai terang bagi jalan kita. Artinya, firman itu menerangi perjalanan hidup kita supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Firman itu akan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Itu sebabnya kita harus tahu firman dan tahu kegunaan firman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan maksudnya memang bermanfaat atau berguna maksudnya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita tahu kegunaan firman adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus tahu kegunaan firman, sehingga kita bisa hidup benar. Jadi kita bisa memperbaiki kelakuan kita yang salah, kita bisa mengajar orang lain dengan benar, dan kita bisa tahu kesalahan kita. Itu sebabnya mari kita mulai sekarang berkomitmen untuk kita tahu firman dan tahu kegunaan firman. Supaya hidup kita menjadi bijaksana dan menjalani hidup kita di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami sudah belajar mengenai bahaya ketidaktahuan yang bisa membuat kami tidak bertindak dengan bijaksana, yang membuat kami tidak bertindak dengan benar, bahkan akibat ketidaktahuan bisa menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bimbingan firman-Mu, supaya kami boleh menambah wawasan, terus belajar, untuk menambah pengetahuan kami. Semakin banyak pengetahuan yang dapat kami pelajari, semakin bijak kami akan bertindak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.